Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya di sini. Ya. Pembahasan saya di sini sekarang adalah melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu kupas tuntas di Microsoft Word. Ya. Untuk kali ini kita akan bahas satu persatu tab. Ya. Kita akan coba membahas tab home dulu yang pertama atau yang paling sering kali digunakan oleh kebanyakan orang. Oke, langkah yang pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya 2013. Di sini sudah langsung ada di sini, sudah saya sematkan ya, sudah saya pin. Atau yang belum ada ya bisa dari tombol start, kemudian cari Microsoft Office foldernya. Office. Nah, Microsoft Office 2013 diklik, kemudian cari lagi yang namanya Microsoft Word atau Word 2013. Kita klik, kita buka dulu. Kemudian ini adalah tampilan awalnya. Ya. Sudah ada banyak layout. Ya, ini untuk membuat berbagai macam file. Nah, ada sertifikat, CV biasanya yang orang-orang cari, kalender, brosur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pilih yang blank dokumen aja, kita klik blank dokumen ya, kita cari file atau dokumen dulu. Sudah saya searching ya, sudah saya cari contoh dokumen, kita copy dengan menggunakan Ctrl C, atau di sini bisa juga klik kanan pilih copy, kemudian kita pastekan di dokumen, Ctrl V di keyboard atau klik kanan paste, atau juga di sini sudah ada di clipboard ada paste, pilih keep text only. Ada 3 pilihan paste. Keep source formatting itu sama dengan format yang ada di web, jadi tidak mengikuti apa yang di Microsoft Word-nya, dia masih formatnya sama dengan yang di web. Kemudian margin formatting itu hampir sama tapi sedikit, maksudnya di sini ada yang masih ada kata-kata yang berwarna biru, itu adalah kata-kata di mana di situ masih ada linknya. Kemudian yang ketiga itu ada yang keep text only, hanya text only, hanya teks saja yang di copy. Kita ambil yang keep text only aja, jadi tidak ada link-link yang ada di dalamnya atau tidak yang ikut linknya. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan satu persatu menu home ya, yang diantaranya ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Kita mulai dari clipboard dulu ya. Sini ada paste lah, kita sebutnya biasanya paste, cut, copy, format painter. Ya. Yang pertama paste. Nah, bisa kalian tahu sendiri, paste itu identik atau gabungannya dengan copy atau cut juga sama ya. Paste itu untuk ibaratnya ketika kita sudah diklik copy atau cut, kita memunculkannya itu menggunakan paste ya. Kalau copy itu menggandakan, cut itu memindahkan ya. Ketika diklik copy, untuk menambahkan yang di copy itu kita klik tombol paste. Kita akan praktekkan di sini. Misal kita akan mengcopy satu paragraf ini, kita blok dulu satu paragraf. Cara ngebloknya itu adalah klik kiri, ditahan, kemudian geser sampai yang diinginkan. Kalau sudah sampai yang diinginkan, kliknya dilepas, kemudian kita klik lagi copy, atau Ctrl C pada keyboard, atau juga klik kanan
di paragraf yang sudah diblok, kemudian pilih copy. Setelah sudah diklik copy, kita arahkan kursornya ya. Kursor ini ya yang saya gerakkan ini, kursornya itu dimana kita ingin mengkopinya. Saya ingin kopinya di sini, di bawahnya persis. Kalau sudah, kalian bisa klik paste di sini, atau juga bisa dengan Ctrl V di keyboard, dan bisa juga di sini klik kanan pilih paste. Nah, ada 3 formatan yang tadi kita bahas. Kita bisa pilih salah satunya. Saya akan menggunakan yang di sini. Klik paste, dia akan muncul sama persis yang ada di atasnya. Namanya juga menggandakan. Kemudian itu yang copy ya. Kemudian kita akan mempraktekkan lagi yang cut atau memindahkan. Sama, kita akan pindahkan paragraf yang barusan di copy ini. Kita blok dulu semuanya. Kalau sudah, kita klik cut ya. Di sini boleh klik cut atau di keyboard menggunakan Ctrl X ya. Atau bisa juga klik kanan di sini pilih cut. Klik cut akan hilang. Karena apa? Karena kita akan memindahkan, bukan menggandakan. Kalau menggandakan, file yang pertama atau dokumen yang pertama itu tidak akan hilang. Tapi kalau memindahkan, dia akan hilang dan ingin dipindahkan di mana. Misal saya akan pindahkan di sini, di setelah paragraf kedua. Kalau sudah, kita posisikan kursornya di sini, kemudian klik paste kembali. Ya, terserah mau pastenya mau menggunakan Ctrl V di keyboard atau di sini klik kanan paste, itu sama saja fungsinya. Klik paste. Nah, dia akan pindah. Atau ada cara yang paling ya, bukan yang paling mudah ya, tapi ya bisa dikatakan paling mudah sih. Cara lain yaitu kita blok. Misal nih, saya contohkan di sini kita menggunakan paragraf yang yang terakhir. Kita blok, kita akan mengcopy tanpa kita klik copy, cut, paste. Caranya kita tekan tekan tombol Ctrl di keyboard atau Ctrl di keyboard, kemudian klik kiri pada bidang yang di blok ini, klik, kemudian kita geserkan kemana ingin kita akan mengcopy. Misal nih, dulu kita akan enter dulu. Nah, sini ya, kita akan kopikan paragraf ini di bawahnya persis. Kita blok dulu lagi, kemudian kita tekan Ctrl, jangan dilepas, tekan tahan, klik kiri, tarik ke bawah. Habis itu kita pas kliknya, kontrolnya jangan dilepas ya. Itu bisa sebagai alternatif untuk mengcopy secara cepat. Jadi tidak perlu lagi klik kanan copy atau klik kanan cut, klik kanan paste. Itu yang copy. Kalau yang cut, kita tinggal geser tanpa menekan tombol Ctrl. Kita klik kiri, tahan, kemudian kita pindahkan. Maaf, coba yang ini, kita akan klik kiri, pindahkan. Nah, pindah atau tertukar. Kalau masih belum bisa karena teksnya sama, kita pindahkan yang ini ya, yang Microsoft Corporation kita akan pindahkan di paling bawah ya. Itu sebagai cut atau fungsi cut yang paling cepat lah, tinggal drag and drop, itu namanya drag and drop. Oke, kemudian dari clipboard kita pindah ke font. Kalau font ini, yang pertama ini adalah pengaturan jenis fontnya, hurufnya. Misal kita akan ganti jenis huruf. Kalau ini kan namanya Calibri
Calibri Body. Sebelum mengganti jenis hurufnya, kita blok dulu mana yang ingin diganti hurufnya, kemudian pilih tanda panah ke bawah ini. Nanti akan muncul banyak sekali jenis huruf ya, bermacam-macam, tapi yang paling sering digunakan adalah Times New Roman. Itu yang paling, istilahnya yang paling standarnya lah, standar untuk pengetikan ya. Kemudian klik Times New Roman ya, di situ. Atau yang lainnya juga bisa diganti yang lain ya, dengan cara tetap diblok semuanya. Diblok dulu mana yang ingin diganti ya. Kalau ingin semuanya ya tinggal diblok semuanya, atau Ctrl A itu untuk memblok semuanya, semua dokumen, semua kata, semua paragraf. Kemudian setelah itu ya, itu cara mengganti jenis huruf di sini. Kemudian sampingnya ini ada ukuran huruf atau font size ya. Sama kalau untuk mengganti paragraf atau dokumen yang sudah ada, kita blok dulu. Tapi kalau nggak diblok ya kita nggak ada efeknya ya, kita nggak ada efek. Ada efek di mana kursor itu berada nih, kursor itu berada di terbesar. Tapi kalau di Microsoft ya yang semua besar ya Microsoft gitu. Jadi kalau ingin semuanya maka diblok dulu semuanya, baru kita pilih font size-nya. Untuk standar font size pengetikan itu adalah 12 standar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, sedang, yang kebanyakan orang pakai. Kemudian sampingnya itu ada increase font size, atau ini dua ini satu paket. Ini membesarkan huruf, ini memperkecil huruf. Bisa dilihat di sini. Kalau diklik masih dalam kondisi di blok. Kalau diklik dia akan bertambah. Tapi kalau sampingnya ini memperkecil ya, perkecil. Kalau di keyboard itu ada tombol kombinasi, namanya ya antara lain kontrol tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kontrol ditekan, kemudian kurung kurawal tutup itu untuk memperbesar, kurung kurawal buka itu untuk memperkecil. Itu. Kemudian sampingnya ini ada cengkes ya. Cengkes itu adalah di dalamnya itu ada lagi ada 5 jenis. Yang pertama sentence case, itu adalah huruf besar di awal kata, di awal kalimat, maaf. Bisa dilihat di sini. Kalau diklik sentence case, dia huruf besar ya, masih huruf besar karena awal juga huruf besar. Kemudian kalau lowercase dia huruf kecil semuanya. Bisa dilihat nih, huruf kecil semua. Kalau uppercase dia huruf besar semua. Kalau kapitalis each word itu huruf besar di awal kata. Nah, di awal katanya dia huruf besar semua. Yang terakhir itu ada toggle case, huruf besar semua kecuali awal katanya itu huruf kecil. Ya, seperti ini. Ya, itu cengkes. Kemudian sampingnya lagi ada clear all formatting, ini untuk membersihkan semua format yang sudah ada di dalam teks. Nah, dia akan mengembalikannya ke seperti semula, yaitu dengan jenis font Calibri ukuran font 11. Itu untuk mengembalikannya ke seperti yang sebelumnya, kita tinggal klik undo ya, klik simbol ini atau Ctrl Z ya. Kemudian kita ke bawahnya lagi, di sini ada font color, ini untuk warna huruf. Nah, kalian pilih di sini ya, terserah, tapi standarnya umumnya ya warna hitam. Kemudian di sampingnya lagi ada text highlight color, ini untuk mempertegas teksnya, mempertegas teks. Biasanya ada kata-kata yang perlu diperjelas menggunakan apa namanya,
text highlight color. Kemudian sampingnya lagi ada text effect and typography. Ini jenis font menggunakan efek ya, kan banyak sekali efeknya. Mau tinggal pilih, tapi ya kalau buat dokumen biasa ya nggak usah dikasih efek, standar aja. Kemudian sampingnya lagi ada superscript dan subscript. Ini yang biasa digunakan untuk catatan kaki, mau yang ada di atas atau yang ada di bawah. Contoh Microsoft Corporation, saya mau korporasinya ini sebagai catatan kaki. Kalau mau yang di atas klik ini, nah dia akan berada di atas ini. Mau ada yang di bawah ya klik yang sini. Untuk mengembalikan tinggal klik lagi. Nah, kemudian sampingnya lagi ada strict stroke, ya itu untuk garis, biasanya mencoret lah bahasa Indonesia. Nah, kalau coret salah, itu garis di tengah kata, itu strict apa namanya lah, strict stroke. Nah, itu. Kemudian sampingnya lagi ada underline untuk garis bawah, kemudian italic untuk miring, garis miring miringan huruf kalimat, kemudian ada bold untuk mempertebal. Kemudian setelah dari font kita pindah ke paragraf ya. Ini ada yang pertama itu ada bullet, ini untuk simbol biasanya, terus penyimbolan ada banyak pilihan, ada yang titik, bulat, itu biasanya untuk penyimbolan ya, yang tidak pakai nomor. Kemudian samping ini adalah juga numbering untuk penomoran juga, tinggal pilih mau model seperti apa. Kemudian samping ini multi level list ya, sama fungsinya juga buat penomoran. Kemudian sampingnya ini ada decrease indent dan increase indent, ini untuk tab untuk menggeser paragraf. Kalau ini ke kanan, kalau ini ke kiri ya. Kemudian di sini ada sort untuk mengurutkan ascending atau descending. Kemudian di sini ada garis border atau bingkai, mau dikasih garis sebelah kiri, atas, bawah, atau kanan, semuanya, luarnya saja ya, di sini di border. Kemudian sampingnya ada shading, ini untuk warna di background warna di belakang paragraf ya. Shading. Kemudian di sini ada spasi, di sini ada 1, pas 1, 1,5, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3,6. Kalau ingin lebih dari 3,0 maka line spacing option. Di sini multiple ya, multiple di sini single ya 1. Di multiple atau di exactly. Di multiple kalau ingin lebih dari 3, saya bisa pilih di sini 2,5, 4, 6, 7 sampai seterusnya, terserah. Yang standar digunakan 1, 1,5, 2, 3 standar yang ada di sistem ini. Kemudian sampingnya lagi ada paragraf rata kanan kiri ya. Kalau mau diganti ya tinggal blok dulu, kita klik rata kanan kiri, dia akan sebelah kanan dan kiri dia akan lurus ya, namanya justify. Kalau untuk keyboard itu Ctrl J. Nah ini ada tulisannya Ctrl J, justify Ctrl J. Kemudian sampingnya ini ada rata kanan, atau di keyboard Ctrl R, rata kanan. Nah, yang rata itu sebelah kanan yang lurus, sebelah kiri enggak. Kemudian sampingnya lagi ada rata tengah
atau center, bukan Ctrl C ya, tapi Ctrl E. Ini yang sering salah di sini. Mentang-mentang huruf pertamanya C, center, maka Ctrl C. Padahal Ctrl C itu sudah digunakan di copy. Kalau rata tengah itu menggunakan Ctrl E, rata tengah. Nah, dia lurus di tengah-tengah. Ya, dia ambil garis di tengah. Kemudian untuk paragraf normal ya menggunakan rata kiri atau Ctrl L left. Ya, itu paragraf. Kemudian sampingnya lagi ya ada style, ya, ada banyak style di sini. Style paragraf, gaya paragraf. Ya yang umumnya ya normal saja seperti ini. Tapi kalau mau dibuat mungkin ada sebuah makalah atau apa yang kira-kira harus membuat teks itu menarik, ya di sini juga bisa digunakan style. Kemudian editing. Nah, editing ini ya ada find, replace, select. Find ini untuk menemukan kata, misalkan kita ada di sebuah dokumen yang sangat banyak, kita ingin mencari kata yang kita susah untuk mencari satu persatu halaman. Misal kita menggunakan, makanya kita menggunakan fitur find. Kita akan mencari misal kata apa ya, kata Microsoft. Ketikkan di sini maka dia akan muncul Microsoft. Ada berapa ini? Ada 20 ya, ada 20 temuan. Misal nih, dimana ini satu nih yang sudah terblok di sini ya, warna coklat ini adalah kata-kata Microsoft. Dia langsung. Kemudian untuk fitur find ya. Kemudian ada lagi fitur replace. Fitur replace ini untuk mengganti kata atau mengganti kata. Ya. Misal kita akan ganti kata Microsoft ini menjadi kata MS. Nah, singkat Microsoft itu kita singkat menjadi MS. Kita di sini ada dua pilihan, ada replace dan replace all. Kalau replace dia akan mengganti satu yang, kalau di sini keterangannya di bloknya satu. Nah, yang satu terblok ini akan terganti kalau kita klik replace all. Tapi kalau replace all, dia akan mengganti semua kata Microsoft yang ada di halaman tersebut. Contoh nih, satu ya, replace, klik replace. Cuma yang diganti kan yang di awal ini, tapi yang lainnya enggak. Ya, yang lainnya enggak, masih Microsoft. Tapi kalau replace all, ya, bisa diulangi. Tapi kalau replace all, bentar, kita ulangi dulu. Tapi kalau replace all, maka dia akan mengganti semuanya. Klik. We made 20 replacement. Do you want to continue search from beginning? No. Kalau iya, kalau yes, kita akan mencari yang lain, kita akan mengganti yang lain. Tapi kalau no ya sudah. Kalau tidak ada ya sudah. Kita lihat MS, mana lagi? Semuanya sudah tergantikan menjadi MS. Kalau kita cari lagi di sini kata Microsoft, maka sudah tidak kita temukan lagi kata Microsoft. Tuh, ya, sudah tidak ditemukan atau no match, tidak cocok. Ya, itu. Oke. Saya kira cukup ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Tolong dikoreksi kembali kalau ada yang salah, dibenarkan ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang salah, mungkin fungsinya salah atau namanya salah ya, jadi saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, share ya. Terus komen kalau tadi ada yang salah atau mau menambahkan sedikit, boleh silakan. Terus klik subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya untuk memberikan notifikasi ke kalian supaya kalau ada video baru ada notif di HP kalian. Oke, terima kasih. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.